Oke, satu yang pasti saya ingin mendapatkan kabar kita semua sehat, ya. Bu Novi sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, Mas Adi. Alhamdulillah, puji Tuhan. Mungkin matikan saja. Oke, baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, Bu Novi Mas Adi. sehat, Zainal sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Dan Bertemu lagi, Pak. Bertemu lagi di talk show Solusi SDM, sahabat Mercury. Semoga Anda semuanya juga dalam kondisi sehat-sehat seperti kami yang ada di studio. Dan senang hari ini kita akan mendapatkan insight yang luar biasa. Karena ini baru ya, Iya. ya. Kita bisa menghadirkan di sela-sela kesibukan beliau Pak Dr. Ahmad Rusdiansyah. Kalau gelar belakangnya banyak ya. Saya panggil Pak Dr. Dodi saja. Dan beliau sekarang ini menjadi Wakil Rektor 3. Betul ya? Ya. Mudah-mudahan saya nggak salah, Wakil Rektor 3 bidang SDM, Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi dari ITS 10 November ya. Dan pas banget ketika kita menghadirkan beliau untuk memperbincangkan tentang pengembangan SDM di lingkungan kampus ya. Tadi pembicaraan off-air-nya kata Pak Warek, Pak Dodi, itu yang lebih menarik kita nanti diskusi bagaimana Tendik ketika ITS dan beberapa perguruan tinggi negeri yang lain itu sekarang menjadi PTNBH. Ya, jangan kemana-mana, BH-nya itu adalah badan hukum. Ya, supaya jangan nggak diambil belakangnya aja ya. Iya, jangan diambil BH-nya. PTNBH gitu enggak, PTNBH gitu loh. Ya, nah ketika perguruan tinggi negeri itu kemudian istilahnya menjadi badan hukum, maka mereka harus mandiri. Setahu saya begitu. Tapi Bu Novi silakan membantu saya untuk bertanya ke Pak Warek. Kayaknya gitu ya, banyak yang bertanya. Iya, baik, selamat pagi sahabat Mercury dimanapun berada. Terima kasih Pak Dodi atas rawuhnya di acara Solusi SDM. Dan kita seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Aldi bahwa kita akan membahas tentang karir di perguruan tinggi negeri, Badan Hukum gitu, PTNBH. Dan kali ini kita ngundang dari ITS. Seperti kita, ini pengamatan saya ya. Kalau saya ngelihat banyak orang lulus dari perguruan tinggi itu sebenarnya banyak sekali yang saya kok mereka tuh jarang yang kemudian memilih sebagai dosen. Ini pengamatan saya ya. Jadi lebih masuk ke industri lah seperti itu. Dan mungkin karena saya nggak ngerti, mungkin zaman dulu tuh dosen tuh katanya itu kan kerjanya sakdos, gajinya saksen gitu ya. Ini mohon maaf kayaknya nggak berlaku ini kalau sekarang kayak gitu. Terus kemudian juga mungkin kerjaan kok ngajar misalnya gitu, atau kok di perguruan tinggi itu ngapain aja kalau sebagai tendik, mungkin seperti itu. Sementara kalau di perusahaan mereka lebih dengan background ilmu yang dimiliki, mereka lebih bisa masuk dan mengaplikasikan background pendidikan yang dimiliki di bidangnya masing-masing seperti itu. Nah, ini benar atau enggak itu saya nggak tahu juga, nanti kita akan ngobrol. Terus kemudian untuk itu sementara kita lihat banyak sekali perguruan tinggi yang ada tokoh-tokoh lah atau profil-profil figur-figur yang mereka juga munculnya dari perguruan tinggi gitu, dan mereka memberikan sumbangan yang cukup besar gitu kan kepada negara ini gitu. Jadi kita mau diskusi nih membuka wawasan juga kepada teman-teman yang apakah dosen atau tendik itu kerjanya hanya ngajar atau ada yang lainnya juga gitu. Terus kemudian kayak tadi persepsi-persepsi yang mungkin tidak benar. Nah, kita berkesempatan pagi ini untuk ngobrol Pak Dodi, dan mungkin Mas Aldi memulai dengan pertanyaan pertama. Balik ke saya lagi. Ya, tapi menarik ini saya mesti nanya ke Jainal. Ini pasti yang bikin question road Jainal ya. Mas Jainal, ITS merupakan salah satu, saya baca ya. ITS merupakan salah satu PTNBH dengan pengelolaan SDM terbaik. Yang benar ya, terbaik ya. Ya, kalau sesuai hasil riset, karena kan untuk mendapat menjadi PTNBH itu salah satunya menjadikan SDM yang profesional, kemudian berlandaskan pada pelayanan yang prima seperti itu sih Pak. Nah, lebih mungkin kita nanti bertanyanya gimana sih cara pengelolaannya di sana untuk tendik atau staf yang dosen juga menjadi yang profesional seperti itu. Nah, jadi di sana nanti mungkin ada insight-insight baru yang memberikan edukasi kepada
khususnya kaum milenial seperti itu. Mungkin kalau bagi saya itu juga apa sih kerja di universitas atau di perguruan tinggi negeri itu seperti apa? Itu memang belum ada bayangan. Nah, kita nanti di sini akan membahas itu, Pak. Oke, baik. Dan pertanyaan pertama untuk Pak Warek, seperti apa karakteristik pegawai di lingkungan ITS sekarang, Pak? Ketika nyambung dengan klaimnya Pak Mas Jainal, memang terbaik ya Pak ya, selamat ya Pak ya untuk terima kasih atas ITS dengan pengelolaan SDM terbaik. Monggo silakan. Baik, saya mungkin menyapa dulu sahabat Mercury ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya sahabat Mercury. Terima kasih tadi atas apresiasi yang pertama. Jadi kami memang di ITS sebagai PTNBH ini tadi seperti dikatakan Pak Aldi adalah kita harus berubah dari yang dulunya adalah perusahaan pemerintah gitu ya Pak, yang murni ditopang oleh pegawai negeri sipil. Nah sekarang sedikit demi sedikit kami ini berkurang jumlah PNS-nya, sehingga kami itu harus mandiri. Dalam hal ini kita sebut dengan pegawai non PNS. Berkurang itu artinya kalau pensiun nggak diganti yang baru. Betul, ya Pak ya. Betul, zero growth semacam itu zero untuk growth. PNS-nya. Tetapi kami harus memikirkan bagaimanapun juga SDM itu harus bertambah sesuai dengan dinamika organisasi kan seperti itu. Sehingga kami harus melakukan rekrutmen yang kita sebut dengan pegawai non PNS. Jadi pegawai non PNS itu pegawai yang dibayar oleh ITS sendiri, murni. Sebagai PTNBH tadi. Betul. Nah, ini yang kita lakukan. Sehingga kita harus lagi berpikirnya tidak lagi sebagai sebuah perusahaan sebuah universitas yang mendapatkan asupan gizi dari pemerintah saja, tetapi harus memikirkan bagaimana bisa mandiri tadi. Nah, sehingga ketika kita harus melakukan rekrutmen dosen ataupun tenaga kependidikan atau tendik, kita harus betul-betul menghitung ya secara finansial, secara dampak dan sebagainya. Seorang dosen atau seorang teknik yang direkrut itu memberikan beneficial bagi perusahaan, bagi universitas dalam hal ini. Jadi kami mengadopsi sebetulnya praktek-praktek terbaik perusahaan swasta ya dalam hal ini. Ya kita lihat seperti apa sih mereka melakukan pengembangan SDM di ini, dan kita sesuaikan dengan karakter sebagai universitas. Kira-kira. Ya, Pak Warek. Mungkin sebelum kita lanjut, bisa cerita PTNBH sendiri, secara per definisinya, seperti apa begitu ya? Karena masyarakat juga perlu tahu bahwa kalau dulu PTN itu head to headnya dengan PTS itu kan, kalau PTS mahal, karena kan PTN dibayari pemerintah. Nah, ketika PTNBH ini benarkah itu menjadi terus kemudian PTN harus mahal? Atau seperti apa? Apakah memang sudah tidak ada subsidi sama sekali dari pemerintah dan seperti apa? Tapi kita ada penelpon ya. Kita sapa penelpon dulu. Boleh, ya Pak ya. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bapaknya alumni ini ya. Ini dari ITS ya. Ya betul. Ya gini, saya bukan anak saya, bukan alumni ITS. Oh bukan alumni ITS. Ya, alumni PPNS yang satu kampus dengan ITS. PPNS Perkapalan. Itu bukan punya ITS Pak? Ya dulu adalah termasuk bagian dari ITS dan sekarang menjadi tetangga. Ya kita punya dua politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, itu anak saya itu kan sekarang lulusannya disamakan dengan S1-nya ITS kan. Jenenge apa aku gak ngerti ya. Pokoknya jadi podo. Gitu. Bener gak Pak ya? Bener ya? Iya betul Pak. Sarjana terapan namanya ST. Sarjana terapan. Ya itu. Dia itu kan katanya kalau PPNS itu lebih banyak prakteknya daripada yang perkapalan ITS sendiri. Katanya gitu. Terus makanya anak saya masuk di situ, perempuan itu diajari ngelas, dia bagian kontainer ya. Perkapalan itu di dan sekarang dia sudah diterima kerja itu di Rungkut sana bagian kontainer juga ya. Itu bersaing dengan ITS yang sama-sama. Jadi saya kalah yang ITS sama dengan yang PPNS karena banyak prakteknya. Ya. Ya dia dulu magangnya di PT Meratus. Nah, itu. Sekarang kenapa? Apa sekarang di ITS itu diajari prakteknya ya? Anak saya itu perempuan loh Pak, bisa gitu. Ya. Kenapa kok kalah dengan PPNS kalau prakteknya ya? Itu aku lucu juga sih kan. Harusnya induknya itu lebih besar, lebih pintar kan gitu ya. Apa kalau ngajar, tapi dosennya juga ada dosen dari ITS loh. Ya. Kata anak saya, lah itu dari ITS yang jurusan sama, itu kenapa kok ngajarnya beda-beda?
Lek nenggone PPNS itu lebih di prakteknya. Kalau ning ITS-nya itu ya di ITS-nya sama-sama jurusannya itu teori tok. Jadi teori tok karo praktek kan bingung. Kan orang itu sekarang senang praktek ya. Jadi kalau saya itu kalau ngerayu cewek itu nggak mungkin saya cuma pakai surat-surat ya langsung tak parani tak rayuan gitu. Ya, oke. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumarwito, yang kebetulan pinter tuh putranya jenengan, bukan dosennya yang salah loh. Ngajarnya kan sama, serapannya nggak sama. Tapi monggo Pak Warek. Mungkin saya nanggapi aja. Sebetulnya ada perbedaan, Bapak. Jadi politeknik itu adalah pendidikan vokasi. Vokasi ya. Memang makanya banyak praktek. Menggabungkan antara praktek dan ini. Di ITS sendiri kita mempunyai fakultas vokasi. Ya, fakultas vokasi kebetulan memang yang perkapalan itu hanya di PPNS. Tapi kita punya di ITS vokasi itu anaknya ITS semua gitu. Anaknya ITS. Bahkan kita rencananya membuat sebuah ITS University in the future gitu. Nah, ini salah satunya. Tapi jangan ngomong itu dulu Pak. Itu nanti. Ya. Jadi sebetulnya sama Pak, kita ini ada jalur yang berbeda. Kalau di ITS tadi yang ada jalur akademik, ada jalur vokasi. Nah, jalur akademik memang sebagian besar adalah teori. Tapi itu dibutuhkan Pak dua-duanya ya, yang vokasi dan juga yang akademik, karena di perusahaan nggak semuanya bisa ngelas, tapi juga ada bisa pikir bagaimana mengembangkan sebuah perusahaan pelayaran misalnya. Nah, itu kan ada yang berbeda itunya. Kira-kira. Iya. Ketika kemudian dikomparasikan dengan hasil lapangan yang memang butuh skill ya, pasti anak-anak PPNS lebih pinter dong, karena memang mereka vokasi gitu ya. Betul Pak, memang arahnya ke sana gitu. Tapi terima kasih Pak Sumarwito masukannya, ini pasti menjadi masukan menarik untuk Pak Warek nanti dibawa ke kampus. Sebelum kita break, Pak Warek kasih tahu yang PTNBH tadi. Iya, jadi PTNBH, jadi kalau di Indonesia itu sebetulnya ada 3 jenis organisasi ya untuk perguruan tinggi. Namanya ada Satker, ada BLU, ada PTNBH. Jadi Satker Satuan Kerja dari Kemdikbud ya, kemudian ada PTNBLU, Badan Layanan Usaha, dan yang terakhir adalah Badan PTNBH. PTNBH ya. Nah, ITS termasuk yang PTNBH tadi. Jadi seperti disampaikan oleh Mas Aldi tadi bahwa memang harus memenuhi kriteria tertentu ya, termasuk sudah siap dari sisi anggaran, dari sumber daya manusianya, organisasinya harus siap semacam itu. Itu butuh langkah yang panjang untuk ke sana. Karena ini betul-betul mandiri kan, karena tidak lagi sepenuhnya mendapatkan bantuan anggaran. Jadi pemerintah yang dibayar tuh ya beberapa termasuk adalah gaji PNS-nya masih dibayar, tapi yang gaji non PNS. Nah, jadi kita memang harus menyeimbangkan Pak antara tadi pendapatan dari masyarakat ya, dalam hal ini adalah SPP dan SPI ya, kalau ini termasuk kita harus pikirkan juga. Karena uang-uang tersebut itu akan kita gunakan dalam rekrutmen pegawai di ITS. Dalam saya kembalikan ke sana. Sehingga kalau saya ditantang oleh Pak Rektor, kita harus tahu Rp1 yang kita keluarkan untuk merekrut dosen atau tendik ini harus dihitung betul. Jadi kami harus melakukan simulasi dulu. Kira-kira untuk 10 tahun ini berapa sih anggaran seorang yang direkrut untuk melakukan ini. Ya. Jadi nggak sembarang rekrut. Sebanyak-banyak rekrut nggak bisa semacam itu. Berarti betul. Rektoratnya ITS itu pensiun dari pengusaha semua ya Pak ya? Karena udah pinter hitung-hitungan ya. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Matur nuwun Pak Warek. Kita ke iklan dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan masih bersama Mas Zainal dan Bu Novi dari MSI. Kemudian juga ada Pak Warek 3 ITS, Pak Dodi, Dr. Dodi. Dan kita masih membahas tentang kita sebenarnya ingin belajar dari ITS, kemudian menghidupi dirinya sendiri sebagai PTNBH. Dan tadi di awal kita sudah bicara tentang apa itu PTNBH, bagaimana ITS. Mungkin Bu Novi akan menggali lebih jauh, karena ketika tadi break iklan tuh Bu Novi nanya terus. Nanti kalau waktunya on air begini, gantian saya yang suruh nanya. Sekarang Bu Novi ya, saya persilakan sebesar-besarnya waktunya. Oke, baik. Ini sebenarnya berkaitan dengan pernyataan pertama saya tadi. Nah, apakah kalau ini, jadi bagaimana sih minat sebenarnya teman-teman muda ini untuk menjadi dosen, tenaga pengajar maupun tendik kalau di perguruan tinggi negeri gitu, seperti ITS misalnya? Baik.
Yang pertama dosen, mungkin saya cerita Bu. Jadi kami sejak tahun 2019 ya di era periode rektorat saat ini itu melakukan rekrutmen. Yang kami lakukan itu mengubah image Pak. Pak yang dulunya kan memang pegawai negeri ya, ini sekarang kita sebagai pegawai non PNS. Orang pegawai negeri mungkin bisa berbondong-bondong mendaftar Mas Ian, Pak. Tapi yang non PNS belum tentu Pak. Salah satu yang kami lakukan adalah mengubah mindset dulu. Menjadi sebuah pegawai negeri sebagai seorang dosen itu adalah sebuah kebanggaan. Nggak semua orang bisa mendapatkan itu walaupun Anda itu mampu. Karena yang kami lihat bukan hanya secara akademis tetapi secara apakah dia mempunyai passion sebagai seorang dosen. Itu yang pertama. Kami sebut buat sebuah jargon gitu. The ITS Next Generation. Next Generation. Niru pesawat terbang itu NG gitu. Itu membuat orang tertarik. Jadi dosen ternyata menarik, ada pride-nya ke sana gitu. Begitu juga dengan tenaga kependidikan. Seperti disampaikan Ibu tadi. Kami ingin membuat image yang berbeda gitu ya. Kita tampilkan dosen muda di selebaran kami yang sukses ya. Di usia 32 sudah menjadi profesor misalnya. Kemudian mendapatkan kerjasama luar negeri dan ya. Contohlah Harry. Saya nggak nyebut sebagai sebuah profesor Harry siapa, tapi contohlah Harry. Atau anak muda ikutilah Fatma. Ini nama dosen yang kami panggil, tapi nggak perlu pakai Bu Fatma atau Pak Harry, tetapi menunjukkan bahwa kita masuk kepada era milenial yang mereka ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ini yang kita selami seperti itu, termasuk ini. Dan yang menarik saya sampaikan tadi bahwa rekrutmen dosen ini menjadi suatu berbeda nih ITS sekarang memperlakukannya. Ya. Itu bukan hanya waktu rekrutmen ya Bu ya. Kami juga menata semua sistem remunerasinya, sistem kepensiunannya, sistem pengembangan karirnya, juga ketika pensiun dan sebagainya. Harus kita pikirkan semuanya. Ya alhamdulillah di ITS itu punya sistem pengelolaan SDM yang cukup baik seperti tadi ya, termasuk kita jenjang karirnya itu seperti apa kita pikirkan. Nah, yang menarik tadi saya katakan Ibu tadi katakan statement mengenai dosen. Peminatnya alhamdulillah sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Kita kalau ini sampai ribuan, Bu, 2.000 dan gitu ya. Dan saya kebetulan kemarin baru berkunjung ke Jepang dan kami khusus mengadakan suatu acara, saya undang para S3 yang akan lulus tahun ini tahun depan. Ya, di Jepang ya. Kita katakan kita jemput bola nih sekarang. Nggak bisa hanya nunggu ini. Kita mau cari yang terbaik. Gitu ya. Terbaik ya gimana ya? Kita cari meyakinkan bahwa teman-teman di luar negeri ini Anda menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri, itu adalah bagus bagi Anda. Nah, ini mengubah image tadi Bu. Nah, ya lalu Instagram, lalu ini kecil tapi itu efeknya luar biasa. Ya, membuat kebanggaan tertinggi. Ya, itu dosen. Kalau Tendik seperti apa kondisinya? Tendik juga Pak. Jadi kami di Tendik ini kan dulu semuanya kalau kita lihat semuanya ngurusin administrasi. Padahal di perguruan tinggi itu luar biasa macam-macam. Kita bikin kita buat sebuah tadi saya sama dengan tadi bahwa dosen dan Tendik itu setara. Selama ini nggak seperti itu. Kita bukan setara dan kita sebut Tendik ITS New Generation juga. Ya, kita cari dan yang menarik kami juga lakukan rekrutmen di mana Tendik itu langsung kepada jabatan-jabatan tertentu. Misalkan kita ingin orang yang ahli keuangan. Dulu enggak Pak, semua sama. Apapun Anda latar belakangnya masuk silakan aja. Iya, masuk ke ITS atau PTN itu sama masuk ke Pemkot sama gitu ya. Kita nggak bisa sekarang. Kita mau cari yang sarjana akuntansi untuk di pengelola keuangan. Saya mau ada sarjana untuk Direktorat Kemitraan Global yang terkait dengan kerjasama internasional. Yang kita rekrut mana? Yang daftar orang sastra Inggris, hubungan internasional dari UI, dari UGM, dari UNER. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kita sudah spesialis yang kita rekrut tadi. Jadi arahnya ke sana. Ada yang jadi auditor, ada yang spesialis HR misalnya, orang psikologi, orang manajemen sumber daya manusia kita rekrut di sana. Sehingga masing-masing itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga mereka akan punya jalur-jalur ini. Nah, yang kami terapkan salah satu yang baru ya Pak, yang mungkin boleh saya cerita sedikit,
kita mengembangkan apa yang disebut dengan jalur fungsional tertentu. Jalur fungsional ini kan gini, kalau di perusahaan umum ya Pak, ada yang orang tuh memilih sebagai jalur struktural menjadi manajer, gitu kan ya. Kalau di kami menjadi kasubag, menjadi kabag, itu impian dari Tendik dulu. Tapi kami sekarang ubah bahwa tidak hanya sebagai kasubag, ya, sebagai jabatan struktural, yaitu apa? Jabatan fungsional tertentu, kita sebut dengan JFT. Jadi ada sistem engineer pertama, muda, madya. Ini kita bentuk semua strukturnya. Seperti di perusahaan. Pak. Ada network engineer, karena kami membuat software di dalam itu. Nah, ini kan menjadi yang menarik ya. Bukan semuanya digebiah uyah sebagai pengadministrasi misalnya. Harus kita ada spesialis macam itu. Ya, oke. Saya ke Zainal biar juga nyumbang ngomong ya. Tadi juga Pak. Jadi kalau nyumbang wajah di video kan, Mas Zainal, dari apa yang disampaikan ini mungkin balik-baliknya juga ke MSI ya soal SDM-nya gitu ya. Apa komen Anda terkait dengan upaya dari Pak Warek dan seluruh jajaran di ITS yang luar biasa tadi itu? Untuk memang kalau membuat organisasi semakin berkembang itu membutuhkan orang-orang yang profesional Pak ya. Tentunya untuk menuju ke sana tentunya yang dilakukan oleh Pak Warek sudah sesuai, maksudnya memiliki bidang spesialisasi untuk mengembangkan unit-unit yang ada di sebuah organisasi tersebut, sehingga nanti diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi yang lebih, mampu untuk membuat pengembangan yang sesuai dengan tujuan organisasi sendiri, seperti itu sih Pak. Oke. Bu Nafi? Ya, ini membukakan mata mungkin juga bagi saya dan juga sahabat Mercury bahwa ya ternyata berkarir di perguruan tinggi itu sebenarnya sama juga dengan kita berkarir di perusahaan yang jenis yang lain gitu kan, di industri-industri yang lain seperti itu. Dan saya yakin dengan kemajuan-kemajuan, dengan tuntutan situasi yang saat sekarang, mau nggak mau memang juga perguruan tinggi jadi ikut berbenah, dan kemudian itu tadi karena resource-nya itu sebenarnya SDM yang berkualitas kan, sehingga untuk menarik mereka yang berkualitas itu tadi harus ada madunya, harus ada gulanya yang kemudian membuat mereka itu jadi tertarik, apalagi untuk teman-teman muda yang saat sekarang ini generasinya mungkin kalau suruh ngajar aja gitu mungkin nggak keren ya Pak ya, cuman ngajar-ngajar gitu. Tetapi tadi itu mungkin dengan sebutan-sebutan bahwa mereka bukan hanya sebagai tenaga pengajar, karena kalau pengajar itu kan kesannya cuman ya sudahlah kayak zaman-zaman dulu gitu kan, tatap muka. Sementara tuntutan kalau dosen itu ada 3 ya Pak ya, kita selalu katakan sebagai tridharma: pengajaran, pengabdian penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kita tuh cari tadi Pak, ada yang memang ahlinya meneliti gitu ya, dia punya track record yang bagus di luar negeri. Ya, kita rekrut itu Pak. Ya, selain mendaftar, ya saya bilang tadi, saya juga hunting Pak, cari ke sana. Kita kejar kalau mau, kita tawarkan semacam ini. Ya, tertarik mereka itu tadi. Nah, itu yang menarik ya ini. Nah, mungkin tadi kalau boleh saya tertarik dengan kata Ibu dengan gula-gula itu. Kami alhamdulillah itu mempunyai sebuah sistem remunerasi yang bagus. Jadi kita tuh mempunyai single merit system. Jadi saya ada nilainya ini Pak. Sebagai pejabat nilainya berapa persen? 120% misalnya. Berarti saya lebih dari standar yang ditentukan 20% di atasnya. Nah, sebagai dosen pribadi saya harus mengumpulkan membuat jurnal, membuat penelitian, membuat jurnal paper ya di dalam karya ilmiah misalnya. Saya harus mengadakan pengabdian masyarakat, punya kerjasama industri sebagai konsultan, sebagai proyektor misalnya, semacam itu. Ini kita kumpulkan semua dalam sebuah nilai. Ini yang bagi saya gitu ya? bukan sekedar kumpul. Ini lengkap termasuk masalah reward. Jadi kalau di perusahaan itu tiap tahun itu mendapatkan ini. Ini yang termasuk yang saya katakan tadi, gula-gulanya di ITS, termasuk kita sudah mempunyai sistem yang terintegrasi. Anda jadi dosen, jadi teknik, kerjakan sesuai dengan ini, lampaui target Anda. Nah, kita hitung semuanya. Artinya semuanya terukur ya. Terukur dan kuantitatif. Dan diukur secara fairness ya. Fairness dan semuanya by system. By system. Kami nggak perlu lapor semuanya masuk Pak. Yang namanya penelitian, Bapak laporkan penelitian, saya melakukan penelitian, sudah menghasilkan jurnal, mau masuk kita hitung semuanya. Targetnya berapa, tiap orang mengajar berapa. Anda nggak masuk hari ini,
kemudian diganti sama teman Anda, yang dapat reward teman Anda. Temannya gitu. Betul-betul dihitung berapa persennya, sehingga kita fair semuanya. Kita bekerja bukan karena like or dislike, tapi kita punya sebuah sistem. Kalau ada reward berarti ada punishment dong Pak ya? Ada tentu saja. Ya punishment terjadi Pak, ada juga semacam itu ya. Bisa cerita mungkin kalau untuk kalau yang reward kan ceritanya pasti enak gitu ya. Kalau yang punishment ya, kalau bukan rahasia cerita. Itu pekerjaan yang tidak enak sebagai seorang warek Pak. Ketika saya harus memimpin sebuah istilahnya pembinaan aparatur. Tetapi kan sistem nggak bisa diajak kerjasama Pak. Ya apa iki ojo dipecat gak enak koncoku kan enggak mungkin tuh. Iya. Pembinaan lah. Untuk pembinaan itu kami mengikuti aturan PNS. Karena kami ingin mensetarakan non PNS tadi dengan PNS. Sehingga kalau PNS-nya dihukum dengan ya ada PP 53, ada PP 94, saya ngerti loh Bu PP gitu. Belajar gara-gara ini. Itu kita ikuti begitu juga dengan non PNS. Ya, kita setarakan itu. Nah ini yang saya belum sampaikan juga, kenapa menarik Bu? Karena mulai tahun 2020 ya, kami sudah memberikan kesempatan 2021 saya lupa pegawai tendik dari non PNS ya, dosen non PNS itu mempunyai jabatan struktural. Yang dulu sebelumnya tidak memungkinkan. Mereka juga bisa, kalau mereka loyal, mereka ini jenjang karirnya ada Pak? Bisa. Mereka bisa. Sama Pak. Semua sama antara ini yang ini dari yang perlu saya sampaikan bahwa mengapa mereka menarik ya. Mereka mendapatkan semua hal yang sama dengan ketika dia memilih sebagai PNS. Bahkan kadang-kadang lebih baik ya karena memberi kesempatan karena aturannya aturan lokal gitu ya. Kira-kira begitu Pak. Iya, kesempatan berkembangnya juga mestinya lebih besar ya, karena kalau misalnya ini kan misalnya tenaga pengajar disekolahkan gitu ya, kesempatan untuk sekolah lagi itu kan sebuah kesempatan yang barangkali kalau di pekerjaan lain gitu ya itu mereka belum tentu dapat. Kalau di sebagai seorang dosen bukan hanya itu kewajiban. Iya betul. Kami mendorong, itu salah satu yang kami dorong, bahkan itu menjadi semacam kontrak gitu ya. Dosen kami kan rekrut sekarang, dosen itu kan minimum harus S2 Pak. S2 atau S3. Nah yang S2 itu punya kewajiban untuk dalam 2 tahun dia harus mempunyai letter of acceptance dari perusahaan dari universitas ataupun dia harus mendapatkan beasiswa. Jadi kita dorong ke sana. Tapi bukan berarti membuat mereka hanya semacam itu. Kami lakukan apa yang disebut dengan bridging program. Program bridging program itu termasuk adalah membuat program bagaimana mereka itu bisa bersaing ketika mendapatkan beasiswa luar negeri. Ya, ada membuka Gaguso, ada LPDP. Kami buat acara ke sana, kita undang para lulusan dari Amerika, cerita tentang bagaimana studi di Amerika. Lulusan Taiwan, kita bagaimana studi di Taiwan. Ini membuat sebuah atmosfer gitu ya. Bahwa we care ya about you gitu ya. Dan Anda harusnya berkontribusi pada institusi ini kepada negara dan seterusnya. Ya. Pak Warek tadi kan disampaikan juga bahwa ada jenjang karir untuk mereka yang memang berprestasi begitu ya. Nah untuk teman-teman dosen dan tendik ini mungkin bagi yang ada masih di luarnya ITS mungkin ini menjadi daya tarik. Apa yang mereka harus capai untuk bisa mereka kemudian dilirik oleh manajemen ya, saya sebut sebagai manajemennya atau rektorat untuk mereka bisa memiliki jenjang karir di ITS. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Yang perlu diubah juga image bahwa orang mengatakan bahwa jenjang karir itu jadi pejabat. Padahal tidak seperti itu. Jadi pejabat tadi saya katakan. Iya. Dosen itu struktural tadi. Padahal kita tahu bahwa jalur itu ada 2 sebetulnya. Jalur struktural sama jalur profesional. Seorang yang mempunyai bakat manajerial, bakat leadership, mungkin bisa di-assign ya. Sebagai kalau di dosen itu istilahnya bukan menjabat tapi tugas tambahan. Ya, jadi tugas tambahan sebagai kepala departemen, tugas tambahan sebagai direktur sumber daya manusia dan organisasi. Misalnya semacam itu. Ya, itu tugas tambahan, Pak. Tapi tentu saja tidak semua orang ke sana. Nah, kami sangat concern ke sana sehingga ketika melakukan rekrutmen dalam internal pejabat gitu ya, kami selidiki juga gitu ya. Pertama adalah minatnya di mana, kemudian bakatnya gimana. Ya, khusus kami untuk tendik Pak, kami mempunyai program yang namanya dengan talent pooling.
Jadi semua kita boleh bukan daftar, everybody can apply gitu ya. Kita lihat Anda maunya masuk kemana? Oh, bidang 1 nih bidang akademik, bidang 2 bidang keuangan, bidang 3 bidang sains yang tadi, bidang 4 bidang tentang penelitian. Mereka mempunyai sendiri. Nah kita tes, kita undang ya termasuk konsultan HR, ngajarin gimana sih cara sebagai seorang profesional, seorang leader itu seperti apa. Nah ini share, sehingga mereka bersaing di sana dan kita memilih yang terbaik di antara mereka itu dan yang memang sesuai dengan jabatan yang ingin diisi. Nah tapi sekali lagi itu kan orang yang mempunyai kesempatan manajerial, yang memang punya bakat ke sana. Tapi tidak semua orang ke sana, ya, baik dosen maupun tenaga pendidik. Ada dosen, saya nggak mau jadi pejabat, Pak. Saya ingin meneliti. Silakan. Jadi ada jalur mereka segera menjadi profesor, ya, dari lektor, ya, lektor kepala, kemudian jadi profesor. Nah, ini yang kami perbaiki juga, Pak, sistem sistem administrasi di sini. Ya, alhamdulillah ITS itu kemarin hampir 40 profesor baru selama setahun 2 tahun ini. Ini sesuatu yang selama ini belum pernah dilakukan. Alhamdulillah itu menjadi suatu achievement bagi kami. Oke. Ini ada Pak Sumarwito yang menambahkan melalui WhatsApp. Sebelum kita beri ke iklan, saya baca ya Pak ya. ITS kenapa image-nya kalah dengan ITB? Penjabat ini tulisannya Pak Sumari. Penjabat Jakarta banyak lulusan ITB. Contoh adik saya lulusan ITB, jadi deputi Kementerian BUMN zaman SBY. Dahlan Iksan namanya. Oh, adiknya namanya Kementerian BUMN zaman SBY Pak Dahlan Iskan. Nama adiknya itu Sumaryanto yang punya ide tol laut. Jadi pertanyaannya cuman soal image. Ya ini kan kalau image kan kalau persepsi itu kan memang nggak sulit ya. Mau Pak Warek silakan. Iya betul Pak. Tapi ya kita sekarang mempunyai sebuah jargon. Jargon yang baru. Ya kita ITS itu punya jargon namanya Advancing Humanity. Oke. Bapak kalau dengar kata Advancing Humanity itu pikirannya seperti apa? Apakah itu universitas teknologi? Enggak. Bukan. Beyond teknologi. Iya. Kita tuh sangat diapresiasi Pak. Teman-teman UI, teman-teman ITB yang pernah dengan ITS jauh memikirkan bahwa yang kita depankan adalah kemanusiaan. Advancing humanity. Itu lebih dari ini. Kita bukan persaingan mana yang banyak jadi pejabat. Itu mindset yang lama gitu. Tapi yang banyak bermanfaat bagi kemanusiaan, banyak bermanfaat bagi negara, itu yang akan kita lakukan. Alhamdulillah itu berbeda ya. Kita mempunyai ini dan sekarang kita mempunyai fokus tahunan. Salah satu kita gunakan Bu jargon-jargon seperti perusahaan. Kita sekarang mempunyai jargon tahun ini membumi untuk mendunia. Kan simbol Pak. Keren-keren ya. Membumi untuk mendunia. Itu artinya apa? Kita memberikan kontribusi yang membumi, ya inovasi kita membumi, riset kita membumi, adik-adik kita juara robot. Kalau Bapak juara robotika di Indonesia 5 kali itu ITS, tak pernah terkalahkan selama 5 tahun. Yang seperti ini Pak, yang sebetulnya kita sebut dengan membumi, sehingga nama kita itu mendunia. Itu yang sebetulnya diarahkan tadi, bukan sekedar ranking atau sekedar mana yang lebih banyak jadi pejabat. Itu mindset saya pikir. Ya, karena itu menurut saya terlalu sempit ya kalau cuman ngukur kinerja ITS dengan yang jadi pejabat berapa gitu ya. Dan apalagi eranya juga berbeda. Apalagi Pak Warek sudah menambahkan bahwa sekarang memang arahnya itu lebih ke bagaimana kemudian alumni-alumninya itu bermanfaat untuk dan kita negara di dan antara bangsa. perguruan tinggi itu harusnya melakukan networking gitu ya. Bukan bersaing semacam itu. Oke, kita beri ke iklan. Tapi saya mau nanya, kalau mau beli Sigesit bisa ya Mas ya Pak ya? Oh enggak Pak. Jadi kita Sigesit ada dealernya gitu. Udah masih produksi tapi Pak. Produksi, tapi itu sudah di luar ITS sebetulnya, sudah menjadi perusahaan tersendiri gitu. Tapi riset awalnya itu dilakukan oleh ITS. Ya saya kira sudah jadi badan hukum terus kemudian jualan Sigesit gitu. Mungkin Pak Wareknya datang, mungkin saya bisa dapat potongan gitu loh. Silakan. Ada Pak, karena kita juga menjadi distributor untuk itu. Oke, baik, kita beri ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Masih bersama Bu Novi. Jainal absen dulu, nggak tahu kemana Mas Jainal. Ya mungkin ada kegiatan, nggak apa-apa.
terus juga masih bersama Pak Warek 3 ITS ya. Bu Novi, ada yang mau disampaikan juga untuk Pak Warek? Ada yang mengganggu pikiran untuk disampaikan, nggak ada? Jadi sebenarnya ini tadi bahwa perguruan tinggi dan mungkin khususnya ITS ya, perguruan tinggi juga sudah banyak berubah gitu ya. Sudah banyak berubah, terus terutama juga tenaga-tenaga pengajarnya juga muda-muda, terus tekniknya juga muda-muda, dan dengan karakteristik anak-anak muda sekarang yang tadi sempat mungkin waktu off air gitu kita cerita-cerita bahwa ternyata mereka satu nggak mudah untuk dikontrak gitu ya, karena meskipun di sana peluangnya cukup besar, karirnya juga baik dan menarik gitu, ternyata itu tadi mungkin ada hal-hal lain yang membuat mereka menjadi lebih tertarik gitu ya, dinamika karakter anak zaman sekarang lah Mas Aldi gitu ya. Saya juga ingin menanyakan itu nanti ke Pak Warek, apakah anak-anak milenial atau malah Gen Z-nya itu Z-nya itu masih kepingin gitu jadi pejabat, jadi ada di struktural gitu. Kalau peta lapangannya gimana Pak? Ya kebetulan kami kan baru mulai ya rekrutmen pegawai-pegawai muda yang seperti katakan tadi, spesialis tadi Pak. Ini yang menarik Pak Aldi, saya ini justru saya nggak tahu apakah ini good news atau di tengah-tengahnya. Kayak pernah suatu saat membutuhkan tahun lalu membutuhkan kira-kira 30 orang, kami sebutkan pegawai kontrak fungsional. Pegawai kontrak yang fungsional. dikontrak selama 2 tahun. Jadi fungsional itu artinya dia memang menempati jabatan fungsional umum khusus gitu ya. Jadi sebagai pengadmin pendidikan, kemudian ada pengadmin kepegawaian dan sebagainya. Nah, dari itu yang daftar tuh hampir ribuan. Nah, yang menarik bagi saya adalah dari 1.200-an itu tadi, 400 itu yang pelamarnya cum laude. Nggak main-main ya? Nggak main-main, Pak. Dan dari universitas besar-besar termasuk ITS, UB, UNESA, UNER, UGM. Ini bagus atau ada sesuatu di negara ini juga gitu ya. Tapi kami berpikir positif ya. Alhamdulillah dengan itu kami merekrut teknik-teknik yang terbaik ya dari mereka ini. Tapi tentu saja bukan berarti kalau IP-nya tinggi kita pilih, enggak. Tentu saja kita lihat semuanya itu, termasuk passion-nya Pak yang paling penting ya. Dan kami kontrak dan memang ada penalti tertentu ya kalau mereka ini. Ini yang menarik mereka tantangannya. Semakin ada tantangan, biasanya nggak ada loh penalti kayak gini. Kita kasih penalti semacam ini ternyata justru mengatakan bahwa ini diperebutkan banyak orang. Dan saya melihat ada persepsi ke sana bahwa tadi mungkin Pak Zainal mengatakan tadi bahwa ada sekarang itu masih terutama anak-anak muda juga yang ingin ya bekerja. Saya ingin bekerja ya sebagai profesional, dan kami memang sengaja Pak, kami membuat kontrak kita tiru ya. Jadi untuk entry level itu kita sekarang ini posisinya adalah pegawai kontrak semuanya. Kenapa? Pertama, kita lihat bahwa kebutuhan organisasi itu dinamis. Ya. Mahasiswa anak-anak muda ini cepat berubah gitu ya. Dalam 2 tahun, ya mungkin bisa jadi saya nggak ingin jadi pegawai tetap ITS. Saya mau keluar di perusahaan lain. Tapi saya nggak bahwa saya keluaran ITS. Saya membayangkan bahwa nanti itu ITS seperti saya alumni IBM seperti zaman dulu. Saya alumni Citibank, ya, gitu kan Pak. Saya pernah menjadi pegawai di ITS. Ini satu yang kami lakukan. Kalau tadi disebut-sebut nama Heri, nama Fatma, sekarang saya tambah 1 Lulu ya. Yang katanya nggak mau ya. Ada Mbak Lulu di sini ya. Mbak Lulu ya. Oh, luar biasa. Oke, saya ke sahabat-sahabat Mercury, Bu Lisa. Apa kriteria bisa diterima di tendingnya ITS? Mungkin Bu Lisa mulai kepikiran anaknya nih. Nopo Pak Warek? Iya, ini salah satu alternatif karir kan ya. Jadi sebetulnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Kami melakukan rekrutmen ada minimum IP juga ada. Tapi itu sama rata-rata ya mungkin 2,7 kalau nggak salah. Kalau dosen itu 3 sama 3,2 ada beberapa ini. Tapi untuk tenaga kependidikan tadi semuanya kita tes ya Bu. Ya, IP memang ada, tapi itu hanya sebagai syarat awal aja, minimumnya. Nah, kemudian kita rekrutmen itu mulai dari psikologi, kemudian ada tes akademik, tes bidang. Itu yang lumayan menantang gitu ya. Bapak bisa bayangin kalau dikasih waktu sebentar, coba bikin report menggunakan Excel, selesaikan.
Kalau orang yang nggak pernah mengerjakan itu, nggak pernah terlatih semacam itu, nggak mungkin bisa. Dia tahu Excelnya, tapi bagaimana membuat report semacam ini? Bikinkan ini bocoran juga. Saya katakan, tolong bikinkan surat, ada kasus semacam ini, baca, bikinkan surat untuk pimpinan Anda. Kalau orang ini nggak paham tentang bagaimana, belum pernah menjadi anggota himpunan mahasiswa, nggak pernah ikut kepanitiaan, dia berbeda. Itu simpel bagi kami. Di perusahaan umum itu biasa. Tapi di perguruan tinggi mungkin belum terbiasa. Baru, ya. Kita itu tadi Pak, image-nya yang harus kita bentuk bahwa kalau Anda semakin sulit itu semakin menantang kan Pak. Menjadi curiosity-nya jadi semakin tinggi. Jadi nggak ada titipan-titipan dong ya Pak ya? Titipan ya ada lah, tapi orang sekarang menyadari. Kalau dulu mikirnya gampang Pak. Kalau dulu ada di ITS tuh, kalau ada pegawai di ITS tuh mesti punya saudara. Ini pasti anak Isopo ini. Sekarang ya ada, tapi kami mengatakan silahkan aja selama itu menunggu kualifikasi. Itu tuh nggak bisa diomongin Pak. Pertamanya oke lah mungkin ini, tapi ketika ini kita nggak boleh Pak. Kita harus hati-hati Pak, karena bagaimana juga kami kan ada aturan ya Pak. Ya filternya by system lah ya nanti. Filternya by system. Itu semua sistem Pak. Kami mendaftar mau by system. Anda nggak punya ijazah yang sama ya nggak bisa kita masuk. Ya, Bu Lisa, saran saya untuk putranya ya jadilah yang terbaik. Pasti nanti ITS dengan bahkan mungkin akan dijadikan tetap kalau mau ya. Ada yang tidak mau soalnya. Namanya Mbak Lulu. Oke, Pak Bayu, apa saran yang bisa menginspirasi mahasiswa putra-putri kita bisa juga sukses di dunia pendidikan? Ini mungkin secara umum. Pak Warek, secara umum ada yang menanyakan kalau di ITS sendiri apa yang selama ini sudah dilakukan untuk para mahasiswanya? Kalau di ITS kebetulan itu di bidang 1 ya Pak, di akademik dan kemahasiswaan. Ya kalau bahasanya anak-anak muda itu ITS itu singkatannya lain Bu. Isok turu ae sangar. Saking ininya ya. Itu katanya gitu Bu. Saya itu tugasnya banyak dan sebagainya. Oke, itu masalah pendidikan. Di sisi lain anak-anak kita ini memang harusnya sudah engage dengan dunia kemahasiswaan. Ya. Mau ngasah di bidang olahraga silakan. Di bidang kepemimpinan silakan. Kita punya semua Pak di ITS semacam itu. Yang mau riset, silakan riset ada semacam ini. Nah ini yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Termasuk ketika mereka mengerjakan tugas akhir dan ini pertanyaannya adalah ini tuh manfaatnya seperti apa? Nah ini yang menurut saya kita harus lihat sebagai sebuah ini bahwa yang ngajar juga begitu Pak. Nggak bisa Pak sekarang tuh cuma ngajar as usual seperti itu. Kita harus ikut engage terhadap mahasiswa kita itu seperti apa sih sekarang maunya gitu ya. Jadi mereka harus punya keterampilan teknis yang kuat ya seperti tadi ya. Oke. Itu jawaban untuk Pak Bayu ya. Dan kemudian Pak Joni, selamat pagi, terima kasih sudah berkenan mampir di perbincangan ini ya. Apakah karena sekarang semuanya tim SDM-nya spesialis membuat biaya kuliah di ITS saat ini hampir setara dengan perguruan tinggi swasta ya Pak? Ada hehehe-nya gitu. Hehehe gitu. Iya. Rada sungkan mungkin Pak Jon ini ya. Ngomong kalau ITS itu sudah mahal tak gitu. Pripun Pak Warek? ITS itu termasuk yang murah sebetulnya Pak. Bukan murah, maksud saya itu biasa sebetulnya. Kalau dilihat dari SPP-nya antara 500.000 sampai 7,5 juta. Sebenarnya saya nggak berhak untuk ngomong ini, tapi monggo saya. Tapi tadi seperti dikatakan tadi sebetulnya biaya tadi itu yang mahal itu ya relatif mahal sama dengan swasta. Iya Pak, tadi Pak, karena kita harus mandiri di sini tadi. Kita harus memikirkan itu Pak. Ya, jadi bukan untuk membiayai gaji tadi bukan, tapi justru yang penting adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan itu berhasil. Ya seperti katakan tadi Pak, nggak cukup cuma ngajar aja Pak. Mereka harus pergi ke Amerika, pergi ke Jepang, memberi kesempatan mereka untuk bertanding, memberi kesempatan untuk ikut festival olahraga dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang harus kita biayai semuanya. Ya. Sama lah kalau dengan swasta mungkin bisa jadi. Saya katakan lebih mahal ya nggak apa-apa Pak, memang kebutuhannya semacam itu. Ya, tapi itu keniscayaan ya Pak. Keniscayaan. Karena alumninya juga bisa diandalkan kan gitu ya. Alumninya juga. Kalau sekolah itu investasi gitu. Iya, tergantung memang ini tergantung paradigmanya ya. Kalau mengukur cuman dari orang tuanya
mengeluarkan duit ya memang mahal gitu. Tapi tapi bukan berarti yang hanya Pak yang mampu saja sekolah ITS. Kita ada punya beasiswa juga. Ada beasiswa banyak sekali. Dan tahun ini kita mempunyai sebuah program gebiar atau semarak beasiswa. Monggo diikuti di Instagramnya ITS. Kayak gebiar BCA gitu ya. Iya, betul Bu. Karena banyak ini ya, banyak beasiswa yang kita luncurkan ini. Monggo, termasuk yang dari dana abadi ITS. Nah, ini salah satu Pak yang membedakan PTNBH saat ini adalah mereka mengumpulkan dalam bentuk dana abadi atau endowment fund. Jadi kami, misalnya Bapak Bu Novi punya uang, saya mau wakafkan di ITS gitu. Itu uangnya secara disimpan di bank, tapi pemanfaatannya yang kita gunakan untuk memberikan beasiswa. Jadi semacam itu alhamdulillah sambutannya luar biasa. Sekarang kita terkumpul baru mulai udah 56 miliaran gitu. Dan itu profesional ya Pak ya? Profesional, dan itu semua profesional transparan. Sekarang kan takutnya kan kayak gitu kan paling gampang diselewengkan gitu ya. Karena yang kita berikan kan hanya Pak, pemanfaatannya aja Pak. Jadi bukan dana uangnya tetap kan Pak, di bank itu tetap. Baboknya itu tetap gitu ya. Pengembangannya itu yang digunakan untuk itu gitu. Channel kayaknya udah mau nanya lagi sesuatu. Ya mungkin terkait pengelolaan uang tadi, makanya. Kenapa mau minta uang dah? Yo. Ya kalau di PTNBH mungkin harus ada fungsi satuan pengawas internal Pak ya. Sehingga itu mungkin untuk mengawasi, untuk mungkin bisa itu Pak jelaskan seperti apa sih fungsi terkait SPI-nya di sana seperti itu. Ya, di ITS itu ada namanya kantor audit internal KAI. Ya, jadi itu langsung di bawahnya rektor yang akan melakukan pengawasan. Tapi internal ya Pak ya? Internal. Ya, itu kalau misalnya ada apa, kita seperti Bapak tadi, kalau ada masalah ya reportnya ke saya juga. Ini tolong diperiksa kalau ada ini. Ini udah berjalan alhamdulillah dengan baik ya, kita selesaikan. Dan ini kita punya beberapa auditor semacam itu. Jadi memang betul Pak, kita harus lakukan. Dan sekarang kita di ITS itu kami kembangkan sebuah sistem, kemudian di bawah bidang saya platform aplikasi namanya MyITS lagi. Tapi MyITS singkatannya lain Pak, MyIT Solution. ITS. Karena semuanya sekarang itu kita mempunyai based on IT ya Pak ya. Based on IT semua, jadi pemeriksaan tadi, pelaporan rencana anggaran, pelaporan dan sebagainya itu sudah based on IT semuanya. Ya, jadi, artinya meskipun itu audit internal, tapi Pak Rektor juga nggak punya kewenangan yang tanpa batas untuk bisa mengintervensi. Nggak bisa Pak. Auditornya ya Pak ya. Nanti kami ada diperiksa KAP kan Pak. Iya. Kantor akuntan profesional ya. Profesional ya. Kantor akuntan publik ya. Ya. Satu pertanyaan terakhir Pak Warek. Kalau untuk pengembangan yang selama ini ditempuh oleh ITS itu dilakukan secara internal atau melibatkan juga pihak luar Pak? Kami punya jargon ya, serahkan pada ahlinya. Gitu ya. Walaupun ITS ini gudangnya ilmu, ya kita undanglah konsultan SDM, kita konsultan psikologi, kita kerjasama dengan Universitas Airlangga. Kita nggak menutup ke sana gitu ya. Ya, berarti kalau nanti BUMN MSI akan hadir ke sana boleh ya Pak. Silakan aja. Kan sudah buka jalannya. Ya, sudah dibuka jalan nanti. Pak Aldi, kami itu saat ini sedang mengembangkan sebuah bidang baru yang kita sebut dengan masih namanya ITS Corporate University. Nah, ini mungkin di perusahaan udah banyak ya. Ini bukan universitas berbasis korporasi, bukan. Corporate University itu semacam integrated training sebetulnya. Ya, learning center. Learning center termasuk leadership center. Jadi kita ingin menentukan orang-orang yang menjadi leader di ITS yang akan datang. Itu ditempuh dari sini. Jadi semacam lemhanasnya ITS semacam itu. Ini leadership. Sudah atau baru akan? Sebetulnya sudah. Secara prakteknya udah ya. Prakteknya udah, tapi masih puzzle itu. Nah, kami saat ini sedang kami kumpulkan semua menjadi suatu integrated, dan kita sedang bangun ruangan khusus untuk ke sana, ya training center khusus gitu, sehingga nanti tendik yang akan menjadi pejabat, dosen yang akan menjadi itu mempunyai sebuah pemikiran yang sama.
ya bagaimana akuntansi dikelola, bagaimana mengelola kepegawaian dan semuanya. Ini kita adopsi lah yang terbaik ya. Kalau di bank-bank semua kita undang dari Mandiri, dari BNI yang punya sebuah corporate university yang bagus, kita undang untuk belajar. Ini yang sebetulnya saya katakan tadi Pak, kita nggak bisa mengatakan bahwa kita itu adalah tidak bekerja sama ya. Kita networking harusnya. Kalau di kampus itu tetap ada sertifikasi Pak untuk jabatan-jabatan tertentu. Iya, ada. Jadi beberapa kita memang diarahkan. Ini programnya pemerintah justru diarahkan ya. Ya seperti saya itu ada panjang itu karena sertifikasi sebetulnya. Karena nah itu MSc bisa gitu loh. yang BNSB, yang BNSB. Oke, ya. Dan jadi ada sertifikasi untuk mahasiswa, ada sertifikasi untuk dosen dan tenaga kependidikan. Termasuk yang internasional ya seperti ini. Iya. Kalau yang tadi korpunya under bidang Bapak ya? Iya, korpunya ini. Tapi namanya masih belum pasti nggih, Bu. Ada nama lain ya kita yang sedang ikuti gitu ya. Karena bukan tidak mungkin itu juga kalau perkembangannya cukup bagus bisa jadi mesin uang juga ya Pak ya. Artinya memang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak eksternal gitu loh. Memang arahnya ke sana. Karena ada ilmu di ITS, ada knowledge di ITS yang harus kita share gitu ya. Kami bukan melulu cari uang ya Pak, tetapi maksudnya ini ada sesuatu yang di-share seperti ide kami. Termasuk aplikasi software tadi Pak. Itu yang kepingin daripada mengembangkan sendiri, kami akan kembangkan My ITS Cloud nanti. Itu yang bisa dipakai oleh banyak universitas. Itu udah banyak yang menanyakan karena ITS itu IT Solution. Kita lengkap mulai dari akademik, mulai dari human capital. Kita udah punya software-softwarenya itu semua sehingga di ITS itu semuanya kebanyakan udah digital semua Pak ini. Iya. Ini pertanyaan mengganggu saja dulu. ITS itu kenapa di zaman saya dulu kok ada ITS CUK ya Pak ya? Apa itu? Jargon nih. Cerita sedikit soal apakah itu memang resmi atau itu cuma mainannya anak-anak mahasiswa? Mungkin itu salah satu semacam figurative language gitu ya. Untuk menarik supaya sama waktu itu ITS CUK, kemudian juga berubah jadi ITS CAK. Sekarang tadi ada Advancing Humanity. Nah, kita arahnya ke sana. Nah, ini makin lama kita nggak punya Pak sebenarnya, itu nggak resmi semua CUK CAK itu. Tapi yang Advancing Humanity itu baru ini. Itu yang Iya zaman itu soalnya supaya orang tertarik kan. Iya kan jaga-jaga. Dan kebanggaan lah. Karena waktu itu kan ada yang itu Tugu Pahlawan, Ludruk Pahlawan. Iya, termasuk Cak Lontong itu. Iya, Cak Lontong. Iya. ITS itu Pak. Oke. Baik. Sebagai closing statement Pak Warek, apa yang kemudian bisa disampaikan untuk masyarakat luas dan mungkin tentang peluang-peluang untuk berkarir menjadi dosen dan TENDI atau juga secara umum kondisi SDM kita, monggo silakan. Iya, jadi terima kasih. Saya melihat bahwa perguruan tinggi ini membutuhkan orang-orang yang terbaik juga. Ya, jadi bukan orang yang saya kalau nggak dapat pekerjaan menjadi dosen, kalau nggak dapat pekerjaan menjadi TENDI. No, kita akan menjadi the first priority untuk ke sana. Itu bukan hanya untuk ITS Pak, untuk semuanya. Ya, kita harus menentukan menjadi orang yang talent, punya bakat, punya minat, punya passion sebagai dosen, sebagai teknik, sebagai profesional di bidang higher education ini. Kira-kira begitu Pak, dan insya Allah kami mengarahkan ke sana sehingga orang bangga. Ya, kami ini bekerja di institusi yang akan menghasilkan para politisi baru, para pengusaha baru, para pendidik baru dan seterusnya. Ini yang kita dengungkan di sana. Berikan layanan terbaik untuk mereka. Iya. ITS bertanggung jawab menjadi kawat candra di mukanya untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Jainal, apa yang disampaikan? Sebagai closing statement. Untuk menjadi SDM mungkin yang profesional mungkin dibutuhkan kebanggaan ya untuk saat ini Pak. Kebanggaan dalam arti gimana kita bisa memberikan sebuah pride kepada organisasi dan juga pihak organisasi juga bisa memberikan kebanggaan untuk tenaga ya. Seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Jainal, dan terakhir ke Bu Novi, sekaligus juga mungkin agenda-agenda apa yang MSI ada di waktu dekat.
Oke, jadi kembali ke judul bahwa ternyata berkarir di perguruan tinggi ini sesuatu yang sangat menarik gitu. Ada kebanggaan-kebanggaan yang berbeda, tantangan-tantangan yang berbeda, dan kalau kita bicara khususnya untuk ITS yang kita membayangkan semuanya berbau teknologi, itu kan sesuatu yang kaku, sesuatu yang saklek kayak robot kayak gitu ya. Memang ITS banyak mengeluarkan inovasi-inovasi di bidang itu. Tetapi ini tadi bahwa dengan perkembangan revolusi 5.0 bahwa ternyata itu tadi teknologi kalau nggak ada humanity juga nggak bisa gitu, dan ternyata ITS juga sudah mengadopsi itu gitu. Betul. Jadi kemajuan bisa didapat, beberapa pekerjaan bisa di replace dengan robot dan sebagainya, tetapi itu tadi sesuatu yang beyond dari teknologi itu yang nggak bisa di replace. Dan appreciate sekali bahwa ITS sudah memulainya beberapa tahun ini, dan yang akan datang akan didengung-dengungkan yang akan dicapai untuk yang akan datang. Seperti itu. Jadi ini adalah sebuah peluang yang mungkin bukan hanya di ITS saja, tetapi buat sebagai sahabat Merkuri, baik putra-putrinya mungkin yang akan berkarir di perguruan tinggi, sudah banyak perubahan, beda banget dengan mungkin zamannya orang tuanya dulu kuliah gitu ya, yang orang tuanya dulu kuliah dan mungkin setelah lulus dulu nggak kuliah lagi gitu, sehingga sudah nggak pernah masuk kampus. Sehingga bayangannya kampus itu masih zaman mungkin 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu, ketika kuliah. Sudah banyak perubahan seperti itu. Jadi ini sebuah profesi yang menarik, profesi yang menantang, dan juga punya prospek yang sangat bagus, sangat cerah, dan ini tadi kita bisa memberikan sumbangan yang sangat besar kepada bangsa dan negara ini. Seperti itu. Dan kalau ini informasi adalah nanti hari Jumat kita ada webinar milenial yang kita kerjasama dengan Mercury, itu yang nanti hari Jumat yang akan datang ini tips for developing young leader gitu. Jadi ini agak cocok tadi, nanti mungkin kami share acaranya. Jadi ini perusahaan-perusahaan kan sekarang banyak punya pemimpin-pemimpin muda. Nah, gimana sih caranya mendevelop pemimpin-pemimpin muda tadi, meskipun secara usia muda, tetapi kapabilitas mereka sebagai leader itu cukup ada. Nah, ini nanti tema webinar kita yang ini kita selenggarakan secara free hari Jumat tanggal 10 Februari jam 15 sampai jam 16.30. Seperti itu. Terus kemudian ada pelatihan dan sertifikasi PNSP yang paling dekat jalannya di Februari ini, yang untuk sekretaris tanggal 12 Februari. Sementara untuk MSDM nanti 11 Maret dan PR di 18 Maret. Nomor saktinya tetap ya? Nomor saktinya tetap 0811 340 5557. Itu wajib saya sampaikan Pak, kalau enggak saya didenda nanti. Baik, terima kasih banyak sahabat-sahabat Merkuri, dan saya secara khusus mengucapkan banyak terima kasih untuk sharingnya Bapak Wakil Rektor 3 Bidang SDM Organisasi dan Teknologi Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Dr. Ahmad Rusdiansyah, atau yang lebih akrab dipanggil dengan Pak Dodi. Pak Warek, terima kasih banyak. Terima kasih, Bapak. Moga-moga ini bukan yang pertama dan terakhir kita bisa ngobrol. Insya Allah, siap. Nanti izinkan kita ngatur waktu untuk bisa mengundang Bapak dan tim ya. Baik. Untuk bicara lagi. Mas Zainal, thank you ya. Siap, sama-sama. Untuk sudah menemani kami semua, dan Bu Nafi, sampai kita minggu depan ya. Sampai minggu depan Mas Adi. Baik. Sahabat Merkuri, terima kasih banyak. Sampai di sini Solusi SDM kita untuk edisi kali ini. Kita ketemu dalam talk show Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.